Shalom, sidang jemaat GBD Immanuel yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada kesempatan hari Minggu pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur atas setiap berkat, pemeliharaan, rahmat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami tetap ada di dalam keadaan yang sehat sampai dengan saat ini. Semua ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kami teringat ya Bapa, mereka yang di luar sana, yang mungkin masih belum bisa memiliki kesempatan seperti kami untuk dapat beribadah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, agar kesempatan itu juga boleh datang dirasakan oleh setiap orang. Mari pimpin ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Semua ada di dalam kendalinya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang terang. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, sebab tangan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, sebab dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk mempersiapkan diri. Kita membuka hati kita lebar-lebar seperti tanah yang subur yang hendak ditaburi oleh benih bagi si penabur. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian ini dengan sungguh. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan.
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari nyanyi, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat suaramu, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau. Engkaulah tempat pertolongan kami Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami Bapa. Kami teriakan Hosana, Hosana. Sungguh hidup kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa terlepas dari tangan kasih-Mu, kami tidak bisa terlepas dari tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan bagi setiap kami, selain kami mengagungkan Tuhan, bahwa kami perlu Kau ya Bapa. Kami butuh Kau Tuhan, sumber pertolongan kami. Mari teriakan Hosana, Hosana, sebab pertolongan kami ada di tempat yang maha tinggi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan
Berfirmanlah Tuhan atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Bagi setiap orang yang menyaksikan ibadah ini, mereka bukan hanya menyaksikan saja, tetapi ikut terlibat, tenggelam di dalam hadirat Tuhan, supaya kami menerima, benar-benar Tuhan menerima apa yang menjadi berkat firman itu ya Bapa. Mari Tuhan, secara khusus untuk sidang jemaat dari GPDI Immanuel, biarlah lewat setiap firman yang ditaburkan menjadi kekuatan bagi setiap kami di tengah-tengah kondisi saat-saat ini. Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi andalan hidup kami. Mari Kau urapi Bapak Gembala yang akan menjadi saluran lidah-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biarlah kami boleh mengambil bagian yang terbaik, seperti yang diteladankan oleh Maria. Ia duduk di dekat kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara, apa kabar semua di rumah? Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat selalu, keadaan yang baik, dan tetap semangat untuk di dalam Tuhan, tetap semangat untuk melayani Tuhan, tetap kita berbuat sesuatu yang terbaik, tetap untuk kita berbuat baik untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Nah saudara, saat ini di pagi hari ini saya akan berbicara tentang tema kita, tentang berbuat baik. Nah, tentunya berbuat baik itu yang diinginkan setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, mari sama-sama kita buka di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6, mulai ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Ayat yang ke-10. "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Nah, berbuat baik. Orang yang percaya di dalam Tuhan atau orang yang sudah di dalam Tuhan itu pasti dia akan berbuat baik. Nah, berbuat baik seperti apa? Berbuat baik apa yang Tuhan berbuat baik? Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua? Nah, saudara-saudara, Alkitab dengan jelas berkata bahwa firman Tuhan berkata, kalau kita lihat di terjemahan yang lain ayat yang ke-9, ya terjemahan yang lain ya, jangan kita menjadi lelah berbuat baik. Jadi jangan kita jemu-jemu itu diartikan sebagai jangan menjadi lelah. Artinya jangan bosen-bosen. Ya, apapun kondisi saudara dan saya, apapun perlakuan orang kepada kita, entah baik, engkau tidak baik, tetapi kita harus mempraktikkan firman Tuhan. Ya, seperti Yesus, dia tetap berbuat baik. Nah, memang sukar ketika saudara dan saya ya disakiti orang ya. Ketika orang ya membuat kita kecewa atau saudara kecewa, nah itulah sikap kita. Inilah penentuan iman kita, apakah tetap kita berbuat baik kepada orang. Amin saudaraku. Bahkan pun Yesus sendiri berkata di kitab Injil bahwa kasihilah musuhmu. Nah itu sulit saudaraku. Nah memang sulit, saya mau berkata sulit tanpa kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita harus sungguh-sungguh ya, mempelajari firman Tuhan, melekat kepada Dia ya, dan mengikuti akan teladan Dia. Nah, Paulus berbicara kepada jemaat Galatia, dia mengakhiri dengan ayat 1 perikop ini, bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, jemu-jemu baik. Nah, ternyata ya, berbuat baik itu ternyata ada upah.
Amin, saudaraku. Pasti ada upah. Ya, karena Alkitab dengan jelas berkata, ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ya, sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan itu saya alami, ya, saudara-saudaraku, ya. Hal yang kecil saja, saya mau berkata, hal yang kecil mungkin kita sudah lupa, ternyata Tuhan perhitungkan. Ya, Tuhan perhitungkan. Hal yang kecil, ya, tapi tidak usah tuntut. Saya sudah berbuat sesuatu, tidak usah, saudara. Yang penting ketulusan kita untuk berbuat baik, berbuat sesuatu yang berdampak kepada orang lain, berbuat sesuatu yang menyenangkan orang lain. Kadang-kadang kita cuma memilih, kalau orang yang menyenangi kita, ya itu aja. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita baca dalam ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, semua orang, saudaraku. Bukan satu orang, bukan sekelompok orang, ya, bukan satu gereja, ya. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, berarti semua, jamak, ya, saudaraku. Berarti semua, siapapun yang kita jumpai, siapapun yang kita lihat, siapapun, apalagi kita sesama seiman. Alkitab berkata dengan jelas berkata di sini, ya, terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya. Berbuat baik. Ini penting sekali. Karena apa? Berbuat baik itu adalah sikap iman. Berbuat baik adalah sikap satu kedewasaan rohani dalam kehidupan saudara. Jadi apapun kondisi saudara dan saya, ya, tetap kita berbuat baik. Kenapa? Alkitab dengan jelas berkata di dalam ayat yang ke-9, karena kita akan menuai kalau kita tidak jadi lemah. Nah, rupanya ada kelemahan. Rupanya ada orang-orang yang menjalani kekristenan, orang-orang yang melayani Tuhan, rupanya ada orang-orang yang menjadi lemah. Tetapi kita sebagai orang percaya, jangan kita menjadi lemah. Ya, kalau kita lemah, kita tidak akan menuai. Ya, berarti kita harus bertahan. Kita harus mempertahankan kualitas iman di tengah badai, di tengah banyak hal. Tetapi kita harus bertahan. Supaya apa? Kita akan menuai. Ya, jangan tuntut kita akan tuai besok. Tidak. Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk kita menuai. Ya, Tuhan sedang menguji akan kualitas kekristenan kita sampai di mana. Tetapi yang penting di sini, selama masih ada kesempatan, ya, berbicara kesempatan, kita tahu bersama, kemarin saya berbicara di doa dan puasa di Selasa, bahwa kesempatan itu berbicara suatu kurun waktu, ya, kurun waktu. Kita tahu bersama, kehidupan di dunia ini, ya, ada waktunya. Kehidupan manusia ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama di situ dia, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi saudara dan saya hidup dengan waktu. Saudara dan saya hidup dengan satu masa, ya. Nah, kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, selama masih ada kesempatan, ya, sehingga lagu yang sudah terkenal, ya, hidup ini adalah kesempatan. Amin, saudaraku. Kesempatan. Jadi kesempatan ini jangan dia sia-siakan. Kalau engkau diberkati, berilah untuk Tuhan. Kalau engkau punya talenta, berikanlah untuk Tuhan. Kalau engkau diberikan suatu talenta untuk apa dan segala hal, jangan disimpan. Tetapi mari gunakan untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya apa? Alkitab dengan jelas berkata kita akan menuai. Menuai itu saja bukan saja di sorga, saudara. Itu sudah jelas, ya. Tetapi yang penting di sini, menuai, saya berbicara kemarin di gereja, kita menuai itu bukan saja kita menikmati akan apa yang kita lakukan, bukan saja di sorga, tetapi di dunia pun. Ketika kita sungguh-sungguh berbuat baik, ya, sungguh-sungguh berbuat baik, maka apa? Kita akan juga menuai, kita akan menikmati, ya. Kami sekeluarga banyak hal-hal yang kami nikmati tentang pemeliharaan Tuhan. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa, ya?
Memang itu janji Tuhan, itu kekekalan. Apalagi suatu kekekalan itu kita mendapat upah sesuai dengan hasil pekerjaan kita, sesuai dengan hasil ya apa yang kita lakukan di bumi. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga, saudara. Ada amin, saudaraku? Sebab itu, saudara, Paulus menekankan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan, ya, jangan bosan. Tetapi mari kita terus ya berbuat baik. Itu bukan hari ini, bukan lagi kita senang, bukan kita dapat berkat, bukan orang lain, bukan ketika orang lain yang memberikan berkat kepada kita, menolong kita bahwa kita berbuat baik, ya. Tetapi berbuat baik itu tidak melihat siapa dia, ya. Sekali lagi, berbuat baik tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat siapa dia, tetapi berbuat baik dalam segala hal. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya. Jadi kawan-kawan seiman itu berbicara tentang apa? Di komunitas kita, di gereja. Di mana? Kalau kita GPD Immanuel, di GPD Immanuel. Nah, pancarkan, ya. Mari sama-sama kita berbuat baik, ya. Berbuat baik dalam apa? Nanti kita pelajari sebentar. Berbuat baik dalam segi apa, saudara-saudaraku? Ya, penting, saudaraku. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya harus mempraktikkan kehidupan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Yesus datang di dunia ini, dia membuat sesuatu yang berdampak, menyelamatkan setiap orang percaya. Dia memberikan suatu teladan, yaitu teladan kebaikan, ya. Memberikan satu teladan untuk apa? Supaya orang lain, ya, orang lain bisa ditolong. Orang lain bisa melihat akan satu hal yang sangat luar biasa yang Yesus berikan, ya, kepada orang yang sedang dia layani, saudaraku. Nah, saudara-saudara, kita lihat dengan cepat saja. Perhatikan, kita baca dulu di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13. Saya akan baca buat saudara. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik, ya. Jangan, sekali lagi, dan kamu saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ini surat. Jadi kita lihat gaya, ya, Paulus, ya, sama. Ya, dia selalu singgung tentang berbuat baik. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini. Nah, berbuat baik dalam hal apa? Ya, sekali lagi, berbuat baik dalam hal apa? Kalau saya pelajari di sini, coba kita baca di dalam Matius 5. Kita baca di dalam Matius 5. Ya, Matius 5. Perhatikan ayatnya yang ke-13. Matius 5 ayat yang ke-13. Ya, Matius 5 ayat yang ke-13. Perhatikan, saudara. Matius 5 ayat yang ke-13. Di sini garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sampai di sana, saudaraku. Jadi, ya, berbuat baik dalam hal apa? Yang pertama, saudara dan saya harus menjadi garam dan terang dunia. Ada dua, ya, ada dua hal, ya, ada dua hal yang ditekankan oleh Yesus sendiri, bahwa garam dan terang. Nah, kita tahu fungsi garam itu pertama untuk penyedap, ya, penyedap, ya, itu, ya. Kalau saudara ibu-ibu yang suka masak di dapur, ya, seenak apapun, ya, mau inilah makanan ini, kalau tanpa garam tidak enak. Betul? Tanpa garam tidak enak. Memang garam murah. Tetapi kalau tidak ada garam, ya, di dalam keluarga, kalau tidak ada garam di dalam jemaat, ya, kalau tidak ada garam dalam kehidupan kita, hambar, saudara. Ya, dibuang orang, diinjak-injak orang, saudaraku. Jadi fungsi daripada garam itu artinya dia
boleh dikatakan dia sebagai penyedap. Kemudian pengawet juga. Yang ketiga, fungsi daripada garam itu mencegah kebusukan. Kita lihat ada ikan asin ya. Kalau saudara makan ikan asin itu ikan yang sudah diawetkan lewat apa? Garam. Ya. Jadi virus-virus itu tidak mungkin bakteri-bakteri itu tidak mudah ya ada. Ya. Kemudian jadi ulat dia tidak akan menguraikan. Ya, karena ada garam. Ya, garam. Nah, sebetulnya garam itu berbicara tentang kehidupan kita, kehidupan bahwa kita harus menjadi garam, membawa dampak. Kita harus berkata-kata yang benar. Ya, kita tidak harus kita jangan berkata-kata yang membuat orang lain kecewa. Ya, membuat orang lain sakit. Ya. Itu garam banyak fungsinya. Kemudian ada satu juga yang lain di samping garam, ya. Kita menjadi terang. Apa itu terang? Ya, kita gunakan ini terang. Ada lampu sorot, ya. Ada lampu, ya. Di atas plafon, lampu. Jadi tanpa lampu, ya, pasti ada dalam kegelapan. Jadi terang itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, firman yang ada di dalam hidup saudara harus menjadi terang. Ya, menjadi terang. Ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab di Injil Matius beberapa waktu yang sudah disinggung ya. Ketika orang bertemu dengan Yesus, ya, mereka menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, ya, membawa dampak supaya orang yang hidup dalam kegelapan kita menerangi mereka supaya mereka tidak hidup dalam kegelapan, melainkan mereka hidup di dalam terang itu. Yesus datang bukan membawa gelap, tetapi dia datang membawa terang. Ya, terang. Jadi saudara adalah garam, ya, saudara adalah terang. Itu dampak, ya, itu berbicara tentang berbuat baik, saudara-saudaraku ya. Jadi garam sekali lagi gunanya menyenap, mencegah kebusukan, ya, kemudian mengawetkan. Kemudian terang bersifat menyinari dalam kegelapan, memberikan dampak ya kepada orang lain supaya orang lain yang hidup dalam kegelapan memiliki terang itu, terang Kristus. Supaya dia juga memiliki kehidupan ya yang layak, mempunyai kepastian keselamatan. Yesus berkata, "Akulah terang itu, akulah terang dunia. Barang siapa datang kepada terang itu, datang kepadanya, dia tidak hidup di dalam kegelapan." Nah, inilah tugas saudara, bukan tugas pendeta, tetapi tugas setiap orang di dalam Tuhan menjadi terang, supaya orang dalam kegelapan memiliki terang itu. Kemudian yang kedua, berbuat baik seperti apa? Kalau saya pelajari, ya, berbuat baik seperti apa? Berbuat baik dalam satu keteladanan. Saya akan bandingkan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Perhatikan 1 Timotius 4, kita lihat berbuat baik dalam keteladanan. Nah, kita lihat di sini 1 Timotius 4 yang ke-12, saya akan baca buat saudara. Ya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mudah, ya kan? Jadi Paulus berbicara kepada Paulus, menasihati, mengingatkan, memberikan suatu keteguhan hati kepada seorang hamba Tuhan yang sangat muda ini, Timotius. Ya, sekali lagi, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kemudian jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi yang kedua, perhatikan, berbuat baik dalam keteladanan. Ya, jadilah teladan. Ya, ada identik dengan menjadi garam dan terang dunia. Tetapi lebih rinci lagi, kita lihat keteladanan seperti apa. Alkitab berbicara tentang satu keteladanan. Teladan, ya. Apa sih teladan itu, saudaraku? Ya, saudara harus memberikan dampak. Ya. Keteladanan. Paulus berbicara jadilah teladan. Ya. Jadi contoh. Ini kan saudara, ya.
Jangan sampai kita tidak jadi contoh. Ya. Dimanapun kita berada, jadi contoh, jadi teladan. Ya. Kemudian kita lihat teladan apa? Yang pertama di sini, kalau kita pelajari perkataan. Saudara, setiap hari ya kita berkomunikasi. Kita itu makhluk sosial. Sedang pun orang yang bisu, dia juga ada bahasa isyarat. Ya. Sekarang ada sekolah bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat ya, untuk dia menggantikan dengan kata-kata itu. Ya. Jadi manusia ya, karena kita makhluk sosial, kita berhadapan dengan segala macam ya orang. Ya. Berkomunikasi ya. Jadi perkataan ya, kita harus perhatikan cara berkata-kata kita. Jangan sampai perkataan itu membuat orang lain kecewa. Tadi saya sudah singgung ya. Jangan sampai perkataan itu membuat orang lain sakit hati. Sakit hati. Sehingga orang lain tidak lagi tidak menjauh kita, saudaraku. Jadi jaga itu perkataan. Ya, jaga itu perkataan. Saya bandingkan ya dengan Kolose 3 ayat 16, kita lihat di sini. Ya, perkataan apa yang harus kita berikan? Ya, perkataan yang apa? Perhatikan Kolose 3 ayat 16 dikatakan di sini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu apa? Segala hikmat mengajar. Itu perkataan. Mengajar hal-hal yang baik. Ya. Saya percaya bukan saja hamba Tuhan yang mengajar, tetapi saudara ada pengajar-pengajar. Artinya apa? Menjadi saksi. Mengajar. Kalau ada orang dalam salah, kita harus mengkoreksi dia, membenarkan dia, supaya apa? Dia tidak salah jalan. Ya, dikatakan hikmat mengajar, kemudian menegur dengan apa? Perkataan, bukan menegur dengan dengan teriakan tetapi menegur dengan kasih. Menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Ya. Jadi perkataan kita ya, di samping kita menegur, tapi juga kita harus mazmur. Ya, dan puji-pujian, ya, nyanyian rohani, ya. Kemudian kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi inilah tugas kita. Jangan perkataan kita itu setiap kali selalu bersungut-sungut. Ya. Nah, ketika kita bersungut-sungut, berkat Tuhan itu akan lari, saudara. Seperti bangsa Israel, mereka selalu bersungut-sungut. Padahal pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup mereka, tetapi terus persungutan dalam kehidupan mereka. Tidak ada ucapan syukur. Akhirnya apa? Mereka gagal, tidak memasuki tanah perjanjian itu. Karena apa? Tidak mau bersyukur, selalu bersungut-sungut. Sehingga apa? Kehidupan mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, saudara lihat, ya, perkataan itu atau lidah itu ya bisa mengutuk, bisa memberkati. Kalau saudara baca sendiri ya, di dalam Yakobus pasal 3 itu berbicara tentang lidah. Lidah. Saudara baca nanti di rumah saudaraku, terlalu panjang. Lidah itu bisa berbahaya. Kalau kita lihat di media sosial sekarang ya, di mana orang memaki-maki, orang-orang menjelekan ini, menjelekan ini, berbahaya sekali saudaraku. Sehingga apa? Mereka tidak tahu ada undang-undang undang-undang ITE. Jadi hati-hati di media sosial, saudara harus pergunakan baik-baik. Entah di mana, entah di YouTube, entah di Facebook dan segala Twitter dan segala macam. Saudara harus ya memperkatakan hal yang baik, hal-hal yang positif, supaya apa? Saudara tidak dijat orang. Ya, saudara, saya pernah begitu ya, tetapi ditegur juga. Ya, tidak lagi berbuat seperti itu. Ya. Belajar dari apa yang sudah terjadi. Hati-hati, lidah itu berbahaya. Lidah yang ada dunia berkata, lidah tidak bertulang. Luar biasa. Dan kemudian yang kedua, ya, keteladan apa yang saudara harus lakukan dalam tingkah laku? Amin, saudaraku. Tingkah laku.
Perhatikan, tingkah laku itu adalah sifat karakter. Nah, tingkah laku itu terbentuk ketika dari kecil kita diajarkan, kita memiliki moral, tingkah laku yang baik, ya, tidak sembarangan, ya. Tingkah laku itu berbicara tentang cara hidup, ya. Kalau saudara baca di dalam, ya, di 2 Timotius 3:10 di situ, ya, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku dan kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Itu disinggung tentang cara hidup. Jadi cara hidup, aturan hidup teratur, ya. Jadi keyakinan yang kuat, ya, kokoh dalam firman Tuhan, ya. Jadi karakter itu penting, tingkah laku itu penting, ya, saudaraku. Supaya apa? Itu akan menentukan sikap kita, itu akan menentukan masa depan saudara dan saya, ya. Tingkah laku itu, ya. Bagaimana tingkah laku itu ada dalam hidup saudara, ya. Saudara harus hidup di dalam Tuhan, ya. Saudara harus melekat kepada Tuhan. Saudara harus mempelajari sifat-sifat Yesus, ikut teladan Yesus, ya. Kemudian yang berikut, saudaraku, perhatikan di samping tingkah laku itu berbicara dan berikut kasihmu, ya, kasihmu. Ya, ada bentuk-bentuk macam kasih, ya. Ada eros, ya, ada storge, ya, ada kasih agape, dan ada kasih yang lain. Ada 4 kalau saya tidak salah itu, ya. Tetapi jauh lebih penting ada satu kata agape atau agapau, ya. Itu kasih dari Allah, sebuah pengorbanan. Nah, kasih Allah yang Allah berikan lewat Yesus, yaitu apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Tidak menuntut balas. Kasih. Yohanes 3:16 di situ, kasih Allah yang luar biasa. Jadi, apakah engkau sudah hidup dalam kasih? Ya, ada kasih horizontal dan ada kasih vertikal. Ya, salib berbicara itu. Hubungan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, dan kasih kita kepada sesama. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, sudah pasti kita mengasihi sesama. Ada amin? Percuma saya mengasihi engkau, tetapi kita tidak mengampuni orang lain, ya. Kita tidak senang kepada orang lain, ya, karena orang lain sudah mengecewakan kita. Tetapi kasih itu dibuktikan suatu pengorbanan. Amin. Kita berbuat baik kepada sesama. Tadi saya katakan berbuat baik kepada orang yang menolong kita, luar biasa. Malah kita akan ingat-ingat. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang mengecewakan kita, orang yang telah mungkin menjerat kita dan segala macam, itu sulit, saudaraku. Tapi kita harus belajar, saudara, seperti Yesus, ya, seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada amin, saudaraku? Di kayu salib, saudaraku, ya, kasihmu. Bukti dari kasih adalah pengorbanan. Dan kemudian, ya, keteladanan apa? Keteladanan kesetiaan, ya, kesetiaanmu, ya. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi siapakah yang dapat menemukan yang setia? Kitab Amsal berkata, setia, kesetiaan, ya. Kesetiaan kepada apa? Kepada Tuhan. Kesetiaan kepada rumah tangga, ya. Kesetiaan untuk apa? Melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dunia sekuler pun kita harus setia, apalagi kita melayani Tuhan, ya. Kita setia. Setia itu kecil, ya. Kalau kita setia dalam hal yang sangat sederhana, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar, saudaraku. Kesetiaan itu ada di dalam apa? Galati pasal yang ke-5, ya. Ya, ke-5. Buah roh, kesetiaan, luar biasa. Saudara harus setia, ya. Keteladanan itu harus kita pancarkan, kesetiaan itu, ya. Kesetiaan, sekali lagi saya berkata, setia kepada Tuhan, setia terhadap untuk kita melayani Tuhan, setia dalam apa? Keluarga,
ya. Setiap terhadap pasangan suami istri. Kemudian setiap melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Ada upaya menanti. Amin. Kemudian yang berikut, kesucianmu. Wah, ini kalau berbicara kesucian, seolah-olah, aduh, bisa enggak kita suci? Ya, bisa enggak kita hidup suci? Memang kita masih hidup dalam dosa. Masih mungkin kita hidup dalam sadar atau tidak sadar. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh hidup, Tuhan sucikan kami. Makanya penting kita ibadah ya. Pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan supaya apa? Kita dikuduskan, kita disucikan. Suci itu berarti apa? Bersih. Ya, bersih. Hati bersih, pikiran bersih. Kemudian ya, kalau kita baca di dalam Amsal 22 ayat yang ke-11, di situ jelas ya. Amsal 22 ayat yang ke-11. Orang yang mencintai kesucian hati dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Amin, saudaraku. Penting sekali, saudaraku ya. Ya, bicara ya tentang kesucian itu penting, saudaraku. Ya. Kita harus merebut itu, saudaraku. Kesucian. Biarlah kita menjadi gereja-gereja di akhir zaman ini. Ya. Kita mencapai suatu kesucian. Kesucian itu identik dengan kesempurnaan. Kesucian itu berbicara tentang apa? Tidak bercacat celah. Tuhan melihat gereja-gereja akhir zaman ini, ya. Kalau di dalam kitab Wahyu, ya, ada satu mempelai wanita, ya, yang suci, ya, yang suci, ia akan menikah dengan anak domba Allah. Mempelai wanita yang sudah ditebus, mempelai wanita yang sudah dikuduskan. Ya, bagaimana kita dikuduskan? Kita harus mengikuti akan aturan, akan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita melihat di sini keteladanan yang pertama, ya, berbicara tentang apa? Berbuat baik yang pertama kita sudah lihat tadi, menjadi garam dan terang dunia. Kemudian yang kedua, berbuat baik dalam keteladanan kita. Itu kita sudah diuraikan dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dalam kasih-Mu, ya, dalam kesetiaan-Mu, dalam kesucian. Sederhana aja saya sampaikan. Tetapi kalau saudara lakukan itu, kita berbuat baik, ya, berbuat baik, apapun kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Dia yang berjanji, Dia akan memberikan. Sekali lagi saya tekankan kepada saudara, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Coba kita baca sekali lagi. Perhatikan, janganlah kita jemu, ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu berbuat baik kepada baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara ingin menuai? Jangan kita menuai badai, ya, tetapi kita menuai hal-hal yang baik. Ya, pasti ada hukum tabur tuai. Kalau saudara lihat Galati 5, apa yang ditabur? Ya, orang yang menabur daging, ya akan menuai apa? Daging juga. Perhatikan saudaraku ya. Jadi mari kita menuai selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup ya, masih bernapas, masih kuat ya. Waduh, pakai kekuatan. Selama saudara diberkati Tuhan, jangan pelit ya. Ya, jangan pelit untuk Tuhan. Saudara ke gereja berkorban, memberikan persembahan, beri yang terbaik, ya. Beri yang terbaik. Ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, ya. Saudara kalau pergi ke mall, ya, berapa duit yang harus saudara keluarkan dibandingkan kita datang ke gereja. Ya. Kadang-kadang kita tidak adil dengan Tuhan, tetapi marilah kita berbuat sesuatu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ini waktunya ya, saudara harus tunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita tidak tahu apa yang kita tuai nanti, saudaraku. Yang penting tetap kita berbuat baik, jika kita tidak jadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, saya percaya firman Allah yang saya sampaikan memberikan suatu pencerahan ya,
memberikan suatu dorongan buat kita di hari-hari yang sulit ini, di masa pandemi ini, tetap kita berbuat baik, ya. Tetap kita memberi dampak kepada orang lain. Mungkin ada jemaat-jemaat, kalau kita tahu jemaat itu ada beberapa tidak semua kaya, tidak semua ini, ya, mempunyai status sosial yang berbeda. Tetapi kalau kita belajar untuk memperhatikan mereka, ya, kita kan adalah keluarga Allah. Maka apa yang kita buat semua untuk kemuliaan baginda Tuhan, dan kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Tetap berbuat baik, saudaraku. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan yang memberikan pencerahan, memberikan kekuatan kepada kami semua, di mana Paulus berbicara kepada Timotius supaya tetap berbuat baik. Dia harus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang dipercayakan, supaya jemaat yang berdampak, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang memberikan suatu teladan berbuat baik. Dan kami percaya bahwa ketika kami berbuat baik, terutama yang kita layani Tuhan yang terutama juga ya, dan juga akan terpancar kepada sesama. Ketika kami berbuat baik, maka suatu saat kami akan menuai. Tolong kami Tuhan di hari-hari ini Tuhan, di hari-hari yang sulit ini Tuhan, supaya mereka tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak undur, banyak masalah yang dihadapi, tetapi mereka tetap berharap kepada Tuhan. Dia adalah sumber itu yang sanggup mengadakan segala perkara. Terima kasih Tuhan, tolong kami di hari-hari ini, supaya kami tetap semangat, kami tidak kecewa, kami tetap melayani Tuhan apa yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, apapun yang mereka alami, mereka tetap diberkati Tuhan. Ada yang sakit Engkau sembuhkan, ada yang lemah Engkau kuatkan, ada yang sedang dalam kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berkati semua sedang jemaat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, sebentar sore akan ada ibadah Tuhan, ibadah di gereja Tuhan. Tuhan tolong semua, gerakan semua jemaat untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan live streaming juga Tuhan. Tuhan tolong semua supaya dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah dan negara kami ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, kepala-kepala daerah sampai RT dan RW, Tuhan tolong semua supaya mereka dapat memerintah, mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami melihat hari ini banyak hal yang terjadi Tuhan. Tuhan tolong semua supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan dapat bertahan, disatukan. Dan kami percaya Tuhan akan tolong negeri kami ini Tuhan. Dengan berbagai macam suku, agama, Tuhan tolong semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong juga pemerintah kota Surabaya ini Tuhan, Ibu Risma dan jajarannya, supaya mereka dapat memerintah akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kota Surabaya ini maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Menjelang pilkada serentak Tuhan tolong supaya dapat berjalan dengan lancar, dan Tuhan sudah memilih pemimpin-pemimpin yang berkenan untuk memerintah setiap daerah-daerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudaraku yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Kudus senantiasa menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.